Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Wah, ini nih, berita yang lagi rame di MotoGP. Karena kalau ini terjadi, maka mungkin Ducati akan bertabur bintang. Dari yang paling tua dan yang paling muda. Karena kini bisa saja sepadan. Ataupun Honda akan bisa menjadi ancaman. Aprilia punya Martin, Ogura, dan Bezzecchi. Ducati punya Marquez bersaudara, Pecco dan Acosta. Bakalan seseru apa nih MotoGP jika mereka bertarung dengan kekuatan yang hampir sepadan? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pedro Acosta, seorang rookie yang memiliki potensi luar biasa ini, di tahun pertamanya bersama KTM, mendapatkan hasil yang baik meskipun tak bisa secemerlang awal-awal balapannya dengan sering naik podium. Namun, hal itu dirasa bukan karena sang pembalap kekurangan skill atau daya saing. Bahkan, Acosta lah yang paling mendorong motornya sampai limit hingga sering terjatuh dari motornya. Hal yang sama seperti dilakukan Marc Marquez di Honda dulu. Acosta yang memiliki sikap kontroversi di luar lintasan ini, sejak awal bertekad ingin membuat MotoGP kembali menarik dengan persaingan seperti dulu yang terjadi di era Max Biaggi, Rossi, dan Marc Marquez di Honda, yang memiliki persaingan hangat, bahkan panas di luar lintasan. Sehingga menghidupkan drama di MotoGP yang bahkan sampai kini kisah itu masih menghiasi. Karena memang di masa sekarang, semua pembalap memiliki hubungan yang bisa dibilang harmonis. Sehingga sisi menariknya persaingan menjadi hanya di track saja, berkurang dari sisi entertainment. Terlebih lagi, kini Ducati masih sangat mendominasi di grid, sehingga poin dari segi entertainment semakin berkurang. Karena pabrikan-pabrikan lain sulit untuk bisa mengejar. Apakah salah Ducati? Tidak. Ducati berhasil dengan segala upayanya. Apakah salah pabrikan lain? Itu juga tidak. Karena pabrikan lain terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa bersaing. Namun seperti inilah adanya. Ducati sedang menikmati masa kejayaannya, seperti halnya Yamaha di era Rossi dan juga Honda di era Marc Marquez. Mungkin yang menjadi perbedaan adalah Ducati memiliki paling banyak tentara di lintasan saat ini. Meskipun sudah berkurang dari tahun lalu, yang bahkan timnya adalah 4 kali tim milik Yamaha pabrikan. Pabrikan terdekat saat ini adalah Aprilia, setidaknya dinilai hingga saat ini. Terlebih, di waktu-waktu dekat ini, Ogura mampu menampilkan balapan yang ciamik, yang bahkan mendapatkan predikat pembalap rookie terbaik sejak era Marc Marquez. Tentu, ini akan sedikit menghidupkan sisi persaingan meskipun Ducati masih sangat kuat dengan semua lini pembalap kini menggunakan basis GP24 yang sempurna. Dan juga Aprilia masih menyimpan satu penantang yaitu bintang MotoGP tahun kemarin, juara dunia bertahan MotoGP, Jorge Martin, meskipun kita belum melihat seperti apa kiprah Martin nantinya di Aprilia. Kembali ke Acosta, kondisi KTM yang sedang tak menentu dan perkembangan yang seolah tak lebih baik dari Aprilia membuat gerah sang pembalap. Karena dalam seri-seri awal ini, Acosta nampak sudah memberikan 100% skillnya, namun hanya sanggup bertarung di 5 besar, bahkan 10 besar. Jika dalam keseluruhan balapan, malahan Acosta dengan KTM yang memiliki konsesi di urutan kedua, kalah dari tim Honda yang tahun lalu tim itu dipandang sebelah mata. Brad Binder juga mengalami hal yang sama di mana di balapan kemarin, Binder mengatakan bahwa maksimal yang bisa kami lakukan hanya finish di posisi ke-7. Tentu, untuk pemenang konsesi urutan kedua, hal itu sama sekali tak bisa dibanggakan. Yang dimana jauh dari Aprilia yang notabene konsesinya di nomor 3. Dan bahkan di bawah Johan Zarco dari tim kedua Honda yang berstatus satelit. Melihat dari kondisi frustasi itu, Acosta kini mulai dihubung-hubungkan dengan akan hengkangnya ke pabrikan lain agar tak mencia-siakan potensi dan usianya, hanya untuk berada di pabrikan yang tak bisa membantunya untuk berjuang di baris depan. 2 balapan pertama musim ini telah selesai dan spekulasi seputar masa depan pembalap Spanyol Pedro Acosta semakin liar.
Pada tahun keduanya di MotoGP, sekaligus musim perdana hiu dari Mazzaron itu sebagai pembalap tim pabrikan KTM, dia hanya mampu meraih 13 poin dan berada di peringkat ke-10 dalam klasemen sementara kejuaraan setelah 2 balapan pertama. Di luar angka-angka, performa KTM masih jauh dari yang diharapkan. Karena sebuah langkah maju diharapkan dari motor asal Austria ini untuk menutup jarak dengan sang penguasa klasemen Ducati. Namun, Acosta hanya mampu melewati garis finish ke-8 di Argentina. Dan juga, posisi 6, Sprint Race Thailand menjadi hasil terbaiknya sejauh ini. Di Termas, juara dunia Moto3 tahun 2021 dan Moto2 2023 ini juga mengalami masalah pada lengannya yang membuatnya tidak bisa berusaha keras di bagian akhir balapan. Dia kehilangan beberapa posisi. Masalahnya sudah terlokalisir dan diharapkan tidak akan terjadi lagi. Kami tahu dari mana asalnya. Satu-satunya saat saya mengalami masalah seperti itu adalah pada balapan MotoGP pertama saya. Saya tidak pernah menjalani operasi dan saya tidak berencana untuk melakukannya. Ini adalah situasi yang menjadi lahan subur bagi spekulasi tentang pembalap Spanyol itu yang telah dikaitkan dengan kepindahannya dari KTM untuk musim depan. Saya belum berbicara dengan siapapun. Ini baru 2 balapan. Kami harus tenang, ujar agen sang pembalap, Albert Valera. Jelas, Pedro berharap lebih dari KTM di awal musim, seperti pembalap lain di tim ini. Musim 2025, di atas kertas, adalah yang terpanjang dalam sejarah. Dengan 22 Grand Prix, tetapi selama bertahun-tahun, pasar rider telah bergerak sangat awal. Coba pikirkan kembali ke tahun 2024. Ketika langkah Ducati membuat bursa transfer menjadi kacau setelah balapan keempat. Kami harus tetap tenang dan menunggu balapan berikutnya. Yang pertama di Eropa. Dan dari sana, kami akan melakukan penilaian. Mungkin di Austin atau Qatar, dia akan menjalani balapan yang hebat dan persepsi akan berubah. Jadi, biarkan waktu berlalu. Namun, kunci masa depan Acosta terletak pada kemampuan KTM untuk memberikan motor yang kompetitif dan menutup jarak dengan Ducati. Sebuah misi yang saat ini tampaknya tidak realistis, terutama karena kurangnya perbaikan. Pada awal tes Barcelona, pada November tahun lalu, KTM mengatakan kepada para pembalapnya bahwa mereka akan menghentikan pengembangan motor. Seperti yang dijelaskan motorsport.com pada Desember. Sebuah perlambatan yang terkait dengan krisis keuangan pabrikan. Dalam situasi seperti ini, jarak dengan Ducati tidak hanya tidak akan mengecil, tetapi semakin besar. Para rival tidak tidur, seperti yang kita lihat dengan Honda di awal musim. Pabrikan Tokyo itu akan menjadi tujuan alami Acosta saat ini jika dia akhirnya memutuskan untuk mencoba keluar dari KTM. Tahun ini sangat panjang dan baru saja dimulai. Saya rasa ini belum waktunya untuk memulai memikirkan cara untuk pergi ke manapun, tandas Valera saat ini. Namun tak hanya Honda, Acosta juga memberi lampu hijau ke Ducati. Dominasi yang diterapkan Ducati di arena MotoGP terus berlanjut hingga tahun 2025. Dengan merek Polonia tersebut berhasil mengunci keempat podium sejauh ini termasuk sprint dan juga Grand Prix. Acosta pada kenyataannya mengatakan di Grand Prix Argentina akhir pekan lalu bahwa dia merasa KTM mengalami kemunduran, bukannya bergerak maju. Karena dia merosot ke posisi ke-9 di sprint dan ke-8 di Grand Prix. Ini mengikuti dari balapan yang sama mengecewakannya di Thailand. Dengan jurang pemisah yang begitu lebar antara Ducati dan pembalap lainnya, seorang pembalap dengan ambisi besar seperti Acosta diharapkan untuk melihat desmosisi dan memilih hal-hal yang bisa dia pindahkan ke motor itu untuk KTM. Namun, alih-alih inovasi teknis spesifik apapun, Acosta ingin membawa seorang insinyur dari Burgo Panigale ke Mattighofen, yaitu manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna. Ya, jelas bahwa Gigi Dall'Igna selangkah lebih maju dibandingkan yang lain, kata Acosta kepada AS saat ditanya apa yang dia inginkan dari KTM yang dimiliki Ducati saat ini. Itu jelas, melihat bagaimana kategori ini berkembang. Yang saya lihat beberapa hari lalu, pada akhirnya, dialah yang menemukan banyak hal yang kita semua gunakan sekarang. Seperti perangkat ketinggian berkendara, dan apa yang tidak kita ketahui, apa saja yang ada di dalamnya. Saat Anda menciptakan sesuatu, Anda selalu selangkah lebih maju dari yang lain. Segalanya dan segalanya. Secara umum,
MotoGP modern merupakan hasil copy paste dari apa yang dilakukan semua merek. Awalnya, tidak ada yang punya sayap. Lalu, mereka semua memasang sayap untuk motornya. Tapi, Ducati selalu selangkah lebih maju. Saya ingat tahun Jorge Lorenzo mulai debutnya dengan Ducati, ada keluhan karena sayapnya begitu besar, sehingga Anda bisa memasukkan tangan Anda ke dalam sayap itu. Tapi lihatlah sekarang, apa yang saya suka? Saya ingin mencoba mengendarainya untuk mengetahui apa yang lebih saya sukai dari motor itu daripada motor saya sekarang. Motor Akosta muncul setelah spekulasi dimulai selama musim dingin bahwa pembalap Spanyol itu akan beralih ke mesin Ducati untuk musim 2026 jika KTM tidak membaik atau jika masalah keuangan pabrik Austria itu mencegahnya bersaing setelah tahun 2025. Di Argentina, rumor tersebut terfokus pada kepindahan Akosta ke tim satelit resmi Ducati, yaitu Pertamina Enduro VR46. Meskipun bos tim Pablo Nito menegaskan bahwa tim berkomitmen pada Franco Morbidelli yang naik podium untuk pertama kalinya sejak 2021 di Termas de Rio Hondo. Dan juga, Akosta kedapatan melike komentar yang mengatakan, jika Marc Marquez meninggalkan Honda untuk berada di tempatnya sekarang, Anda harus meninggalkan KTM dan bergabung dengan VR46 di Ducati. Anda akan membungkam mulut siapapun yang menghina Anda. Tetaplah semangat dan teruslah maju. Wah, manajer Akosta isyaratkan ke Honda dengan tujuan realistis. Dan Akosta mengatakan Ducati menarik. Menurut teman-teman gimana nih? Coba komen.